Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Bandung, Ibu Eli Amalia SPD MMPD, dan sebagai keynote speaker Kombel kita pada hari ini, yang kami hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf, dan Ibu Bapak Guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Kombel pertama di semester 2 ini untuk menuntut ilmu dalam rangka persiapan menghadapi bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam mengisi Ramadan nanti dengan amalan mulia. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya dalam acara Kombel Gema Ramadan 1447 Hijri di kampus SMP Negeri 3 Bandung. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi akan menyapa kita dengan sejuta keutamaan. Kombel hari ini dirancang khusus untuk memantik kembali semangat kita, menggemakan kebaikan, serta membekali diri agar Ramadan tahun ini lebih bermakna, berdaya guna untuk menyeimbangkan prestasi akademik dengan kekayaan spiritual. Tentunya materi tersebut akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang hebat ya pada hari ini, yaitu Ibu Lia Ibu Lia Rosana SPDI dan Ibu Bayi Zahra Khadijah SPDI. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari keynote speaker kita pada hari ini. Kepada Ibu Eli Amalia SPD MMPD dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu hebat SMP Negeri 3 Bandung, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Jumat perdana kita melaksanakan kegiatan komunitas belajar sebagai ajang pembelajaran bagi kita guru-guru hebat di SMP 3 Bandung. Mudah-mudahan pertemuan hari ini senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dan berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan ini. Saya ucapkan Bapak Ibu hebat di SMP 3 Bandung senantiasa memiliki semangat untuk mau belajar dan berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman barangkali. Kebetulan momennya pada hari ini adalah mengambil tema tentang Gema Ramadan yang nanti akan dikupas tuntas oleh guru-guru hebat SMP 3 Bandung, yaitu nanti Bu Bai dengan Bu Lia Rosana. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita dapatkan bagaimana kita mengisi Gema Ramadan yang akan kita jalani di bulan Februari besok gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tersebut dengan dilancarkan dan tentunya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan ini saya selaku pribadi dan pimpinan tentunya perlu mengajak dan selalu berupaya bahwa kita adalah menjadi ujung tombak sebagai suri keteladanan bagi anak-anak kita. Karena pembelajaran hari ini tentunya akan Bapak Ibu bawa nanti ke lingkungan di kelasnya masing-masing, bagaimana kita menyikapi dan memaknai gemak Ramadan yang akan kita jalani di tahun 2026 ini, terutama di bulan Februari. Perlu kita pahami bahwa gemak Ramadan secara umum adalah memiliki makna daripada gaung atau gemak, ya, yaitu menyambut bulan suci Ramadan melalui berbagai kegiatan positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas keagamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, memperdalam nilai-nilai spiritual, dan mengasah kepedulian sosial melalui berbagai kesesama. Tentunya nanti terkait dengan makna daripada gemak Ramadan ini akan lebih diperjelas lagi oleh narasumber kita. Saya selaku pimpinan sangat berharap besar bahwa dengan memiliki pemahaman yang sama dari kegiatan bagaimana mengisi Ramadan yang akan kita laksanakan di esok hari itu, kita bisa ya mendapatkan kebermanfaatan tentunya untuk diri kita, ya, keluarga kita, dan tentunya keluarga besar SMPN Negeri 3 Bandung. Makna utama dari kegiatan Ramadan adalah sebagai meningkatkan kreativitas dan edukasi. Ya, karena kita tidak bisa mungkir bahwa anak-anak kita sedang usia pembelajarannya adalah masa labil. Oleh karenanya, dengan dipahamkan dengan melalui kegiatan positif di gemak Ramadan ini, mudah-mudahan ini menjadi ajang edukasi kepada anak-anak kita bagaimana bisa mengisi kegiatan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jadikan bahwa bulan Ramadan ini melalui gemak Ramadan atau nanti dengan kegiatan-kegiatan mengisi kegiatan di bulan Ramadan akan menjadi siar Islam, membangun solidaritas, menjadi ajang silaturahmi, ya, dengan melakukan aksi sosial berupa itu santunan, sedekah untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama. Dan yang ketiga tentunya dengan kita memaknai gemak Ramadan adalah menjadi bagian refleksi diri bagi kita semua, karena pada bulan itulah menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan, ya, membangun akhlak mulia lagi, memaknai Ramadan sebagai bulan rahmat dan bulan ampunan. Yang berikutnya juga bahwa bulan Ramadan adalah sebagai penyemara kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, jadikanlah menjadi kegiatan-kegiatan menyemarakan bulan suci Ramadan, menciptakan suasana meriah dan gembira dalam menyambut bulan Ramadan tersebut. Jadi saya selaku pimpinan pada kesempatan ini sangat berharap besar mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan kita jalani di bulan depan nanti kita senantiasa bisa betul-betul memberikan bekal kepada anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan positif, dan mudah-mudahan kita bisa melewati bulan Ramadan itu, dan sehingga apa yang menjadi harapan dari bulan Ramadan itu betul-betul tercapai untuk kita semua, terkhusus pada anak didik kita. Itu barangkali pesan amanat dari saya selaku pimpinan. Di tangan Bapak Ibu lah, ya, tentunya anak-anak kita itu akan dibimbing, diedukasi bagaimana bisa memaknai kegiatan Ramadan yang akan kita jalani di SMP 3 Bandung. Terima kasih kepada para narasumber yang pada kesempatan ini punya semangat untuk berbagi, membekali, ya, bagaimana kita nanti mengisi kegiatan Ramadan itu dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalani itu semua, sehingga harapannya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pesan dan amanatnya. Dan langsung saja mungkin penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lia Rosana SPDI, dipersilakan. Oh maaf, Ibu Bayu dulu ya. Ibu Bayu Aditya, dipersilakan. Anu ngarendeng pareuman, nu ngarendeng pareuman hiji. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Novi Risnawati SPD atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan paparan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandung kita yang tercinta,
Ibu Eli Amalia, SPD, MMPD yang telah memberikan pengantar paparan sebagai keynote speaker pada hari ini. Baiklah, selamat siang Bapak, Ibu Guru SMP Negeri 3 Bandung yang hebat. Mohon izin berbagi ilmu, tidak bermaksud menggurui. Izin untuk ini apa? Ya, untuk ini ya. Bentar. Sebentar Bapak Ibu. Ya, siap ya. Ya. Oh, udah dibuka belum? Oh, ini mah dibuka di ini. Close lagi. Stop chatnya. Dibuka di. Ininya tutup dulu gitu. Hah? Ininya tutup Bisa dulu. dibuka. Oh, dibuka. Bisa dibuka. Nah, ini ya. Tadi Ini kan ya. Window. entire screen. Itu belum. Filenya itu sama. Filenya ada di Window. Oh. Mata tuh nyoba nanti langsung udah Ini Dibuka. Tadi udah, tapi udah dibuka. Udah dibuka. udah ini update tuh ini baca kan lepo Belum. tadi belum ada. itu Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf. Ya, terus kebijaksanaan ini. ini biar bisa di Oke. nanti di Ini ya, di slide ya. slide. Ya. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul untuk berbagi ilmu di ruang komunitas belajar yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat dinanti, bulan yang penuh cahaya, rahmat, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri, yaitu bulan Ramadan. Jatuh pada tahun 1447 Hijriah atau 2026, tahun 2026 Masehi. Insya Allah mungkin minggu ketiga Februari Bapak dan Bu ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tarhib Ramadan yang berarti menyambut kedatangan Ramadan dengan persiapan dan kegembiraan yang insya Allah bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan memaksimalkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memaparkan tentang tarhib Ramadan, kita mengingat dan memahami kembali tentang makna dan keutamaan Ramadan. Ya, Bapak dan Ibu yang hebat, Ramadan bukan sekedar bulan, ia adalah madrasah, sekolah besar yang Allah hadirkan untuk mendidik hati kita dan menguatkan rohani kita. Maka mari kita sambut Ramadan dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih dan semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Ramadan adalah waktu ketika kita sebagai seorang muslim diajak kembali ke inti dirinya. Dengan puasa melatih kita menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Sedangkan keutamaan dari Ramadan adalah, nah ini Bapak Ibu pastinya sudah Bapak Ibu pahami. Yang pertama, keutamaan dari bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini menjadikan Ramadan itu sebagai bulan penuh cahaya ilmu dan hidayah. Lalu menurut beberapa hadis gitu ya, bahwa setan itu dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup.
adanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam tersebut ya Bapak Ibu, karena Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amal ibadah pada malam ini bernilai jauh lebih besar daripada ibadah selama puluhan tahun. Mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin. Bulan dikabulkannya doa Bapak Ibu, lalu bulan pengampunan dosa. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Ramadan adalah kesempatan besar untuk menghapus dosa-dosa kita, memperbaiki diri, dan memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Tadi betul kata Ibu Kepala Sekolah bahwa Ramadan itu adalah momen kita, waktu kita untuk refleksi dan evaluasi diri. Pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan, setiap amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amalan sunnah bernilai seperti amalan wajib di bulan lainnya. Bulan latihan takwa. Tujuan utama puasa adalah mencapai takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jelas menjauhi larangannya. Ramadan melatih kita untuk lebih disiplin, lebih sabar, lebih mengendalikan diri dan peka. Lalu bulan kepedulian dan kedermawanan. Rasulullah apabila di bulan Ramadan itu dikenal sangat dermawan. Beliau selalu berbagi, memperbanyak sedekah dan membantu sesama. Ini bisa menjadi tauladan buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, setelah memahami makna dan keutamaan atau keistimewaan Ramadan, barulah kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Menyambut Ramadan bukan hanya menunggu datangnya berpuasa, tetapi menyiapkan diri lahir dan batin agar Ramadan benar-benar menjadi ruang perubahan. Ramadan hadir sebagai tamu yang membawa cahaya, kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk menyambut Ramadan? Ya, ini Bapak Ibu. Menyambut Ramadan sebagai tamu agung. Ini cara kita yang pertama menyambut Ramadan sebagai tamu agung. Ramadan sebagai tamu agung adalah metafora yang menggambarkan bulan Ramadan sebagai sosok terhormat yang datang sebelumnya. Tulisnya yang mana ya? Nah, terhormat yang datang berkunjung hanya sekali dalam setahun. Ia diberlakukan sebagai tamu istimewa yang kedatangannya membawa kebaikan, cahaya, dan keberkahan. Makna ini menekankan beberapa hal penting. Ya, ya. Menekankan beberapa hal penting bahwa Ramadan datang dengan kehormatan karena membawa ampunan, rahmat, dan kesempatan memperbaiki diri serta pahala yang berlipat. Kedatangannya pasti akan selalu kita nantikan. Dan kita adalah tuan rumahnya. Sebagai tuan rumah, maka kita sebagai seorang muslim diajak untuk mempersiapkan niat, lalu membersihkan hati kita, memperbaiki perilaku, dan menata hubungan. Ya. Lalu Ramadan akan membawa perubahan. Tamu agung yaitu Ramadan itu sendiri tidak membawa tangan kosong, ya. Membawa ketenangan, kedisiplinan, latihan spiritual, dan momentum untuk merubah diri. Jadi Ramadan hadir itu untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kehadirannya akan selalu singkat dan harus dimanfaatkan. Seperti tamu istimewa yang hanya sebentar tinggal, hanya 1 bulan, Ramadan cepat berlalu. Karena itu setiap detiknya berharga dan perlu diisi dengan amal yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu, apabila Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini,
Maka jadikan Ramadan tahun ini berkualitas ibadahnya, atau sesuai dengan visi SMP atau sekolah kita, ibadahnya berkualitas atau ibadahnya mantap gitu ya. Bapak dan Ibu, tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu Ramadan lagi tahun depan, ya. Maka inilah kalau ketemu sekarang dengan Ramadan, maka waktu inilah kita lebih ditingkatkan lagi keimanan kita, kemudian kualitas ibadah kita. Lalu ini doanya ya Bapak dan Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Ya. Lalu tadi Bapak dan Ibu, yang kedua, menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ramadan itu sebagai proses pembersihan jiwa, ya, mengajak manusia menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, memperbaiki akhlak, dan menjernihkan pikiran. Tidak hanya menahan lapar berpuasa itu, tetapi menahan segala yang mengotori hati kita. Ramadan mengembalikan manusia pada fitrahnya. Setiap ibadah di bulan ini, berpuasa, tarawih, tilawah, sedekah, berfungsi seperti sabun rohani yang mengikis iri, dengki, amarah, kesombongan, dosa-dosa kita yang kecil yang menumpuk atau penyakit-penyakit hati kita. Ramadan menjadi jalan untuk kembali menjadi pribadi yang lembut dan jernih. Lalu Ramadan menumbuhkan kebiasaan baik. Hati yang bersih tidak hanya muncul dari ibadah, tetapi dari memperbaiki hubungan, memaafkan, menahan ucapan, dan memperbanyak kebaikan. Melatih kita untuk membiasakan diri dengan perilaku yang menyucikan hati. Lalu Ramadan sebagai momentum introspeksi. Ramadan mengajak manusia melihat ke dalam diri apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus diperkuat. Insya Allah dengan introspeksi hati kita menjadi lebih tenang dan bersih. Lalu Bapak dan Ibu, menyambut Ramadan dengan ilmu. Pengertian menyambut Ramadan dengan ilmu itu maksudnya mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan pemahaman yang benar, pengetahuan yang cukup, dan kesadaran yang matang tentang ibadah, adab, serta tujuan spiritual Ramadan. Ya. Dengan mengetahui tata cara ibadah, memahami syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, adab sahur dan berbuka, keutamaan tarawih, dan sebagainya. Karena dengan ilmu ibadah akan tidak asal-asalan jadinya ya, tetapi akan sesuai tuntunan syariah agar bernilai pahala bagi kita semua Bapak Ibu. Lalu menjadikan tujuan spiritual Ramadan. Lalu menghindari kesalahan dan kebiasaan yang tidak tepat dan menjadikan Ramadan lebih bermakna. Menyambut Ramadan dengan rencana amal. Ini yang penting juga Bapak dan Ibu. Menyambut Ramadan dengan rencana amal berarti mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan dengan susunan kegiatan ibadah dan kebaikan yang terencana, terukur dan sesuai kemampuan. Ya, ini adalah bentuk kesiapan kita yang tidak hanya mengandalkan semangat sesaat, tetapi dibangun melalui perencanaan yang matang agar setiap Ramadan terisi dengan amal yang bernilai. Apa saja? Yang pertama yaitu menyusun target ibadah yang jelas. Target tilawah, misalnya bulan ini mau menamatkan Al-Quran. Ya, kemudian jadwal sholat sunnah. Jadi amalan sunnah lebih ditingkatkan, frekuensi sedekah, lalu waktu belajar agama dengan mendengarkan tausiah ataupun ceramah baik secara langsung atau melalui YouTube, boleh ya Bapak dan Ibu, dan amalan harian lainnya. Dengan target yang jelas, mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih terarah. Lalu mengatur waktu agar Ramadan lebih produktif.
Rencana amal berbuat seseorang mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat, ya, memprioritaskan ibadah dan menjaga konsistensi dari hari pertama hingga akhir Ramadan. Tanpa rencana, semangat sering memudar di pertengahan bulan. Jadi dengan mengatur waktu itu mudah-mudahan semangat berpuasa kita dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya itu tetap sama dari mulai hari pertama sampai hari terakhir, gitu, Pak Ibu. Kemudian membantu menjaga kualitas bukan hanya kuantitas, menjadi kompas perubahan diri. Rencana amal berfungsi sebagai panduan agar seseorang lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih mudah mengevaluasi diri. Setiap hari menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan spiritual. Nah, itu Bapak Ibu menyambut Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Karena kita ingin kualitas ibadah kita baik dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana peran guru menyambut Ramadan? Kita sebagai seorang pengajar punya peran yang penting ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita. Peran guru dalam menyambut Ramadan sangat strategis dan berdampak besar bagi pembentukan karakter peserta didik. Guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tetapi kita itu sebagai role model yang menuntun siswa memahami makna Ramadan secara utuh, baik spiritual, moral, ataupun sosial. Yang pertama, menjadi teladan akhlak dan ibadah. Guru adalah figur yang diamati setiap hari, Bapak Ibu. Dalam menyambut Ramadan, guru berperan menunjukkan sikap sabar, tutur kata yang lembut, disiplin, dan semangat beribadah. Keteladanan ini jauh lebih kuat, Bapak Ibu, daripada sekedar instruksi. Kemudian mengajarkan ilmu tentang Ramadan. Guru membantu siswa memahami bagaimana tujuan puasa, adab sahur dan berbuka, lalu apa saja keutamaan Ramadan serta amalan-amalan yang dianjurkan. Dengan ilmu yang benar, siswa menjalani Ramadan dengan kesadaran, bukan hanya sekedar kebiasaan. Lalu membimbing perencanaan awal. Guru dapat mengajak siswa membuat target ibadah. Biasanya kita setiap tahun menyuruh anak-anak kita, ya Bapak Ibu, untuk membuat jurnal sholat 5 waktu sekalian dengan amalan-amalan sunnahnya, gitu ya. Merencanakan sedekah dan menyiapkan kegiatan kebaikan. Perencanaan ini mudah-mudahan menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab spiritual. Lalu menumbuhkan kepedulian sosial. Ramadan adalah bulan berbagi. Guru berperan menanamkan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Menciptakan suasana sekolah yang religius dan menyenangkan. Guru dapat membantu menghadirkan atmosfer Ramadan yang hangat, penuh motivasi, dan jauh dari tekanan. Mulai dari sapaan, mungkin dekorasi kelas, hingga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semuanya membangun pengalaman Ramadan yang positif bagi siswa. Menguatkan nilai-nilai karakter. Ramadan adalah waktu yang baik, yang sangat baik untuk menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Guru mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pembelajaran dan interaksi harian. Guru itu sangat berperan penting dalam menyambut Ramadan, menjadi teladan, mengajarkan ilmu, membimbing amal, menumbuhkan kepedulian, dan menciptakan suasana belajar yang penuh nilai. Dengan peran ini, Ramadan menjadi pengalaman pendidikan yang bermakna bagi seluruh siswa. Bapak dan Ibu, saya merangkum bahwa amalan utama Ramadan bagi kita sebagai seorang pendidik mencakup 3 ranah besar, yaitu memperbaiki diri, lalu membimbing siswa, dan membangun lingkungan yang penuh nilai. Dengan peran ini, pendidik bukan hanya menjalani Ramadan, tetapi juga menghidupkan Ramadan di hati para peserta didik. Bapak Ibu guru yang hebat,
Mungkin inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata. Dikembalikan lagi. Dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bayi yang sudah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya materi yang kedua katanya ada tips dan trik dalam menghadapi bulan suci Ramadan ya. Langsung saja kepada Ibu Lia Rosana SPDI, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mana ininya? Tolong. Ya, Bapak Ibu hebat, dalam tip dan ini sudah sebetulnya udah di keluarnya, udah enggak? Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Novi sebagai moderator dan kepada Ibu Eli Amalia sebagai keynote speaker, dan terima kasih juga pada semuanya guru-guru hebat yang sudah apa ya oh gitu, oke. Iya nah, kamu mana deh ya teh? Kan ku Pak Isep ya nah? Ya, di mana enak? Iya window. Udah tapi langsung mau kabel ngebarebet ya? Ngebarebet kabel ini? Oh PDF. PDF ya. Iya deh. Nggak apa-apa. Jadi gitu. Ya, Bu Bapak, Ibu Bapak guru yang hebat. Mohon maaf sebelumnya di sini saya bukan mau menggurui ya. Sebelumnya Bapak Ibu guru udah lebih paham dibanding saya ya. Saya hanya menginginkan tip dan trik menyambut bulan Ramadan yang akan kita jalani beberapa minggu ke depan ini ya. Yang pertama persiapan spiritualnya atau sebelum Ramadannya itu yang pertama niat yang lurus. Niat yang lurus di sini adalah kita memohon agar dapat menjalankan puasa dengan ikhlas. Nah, dari sini kita niatkan hati kita ya untuk menjalani ibadah bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan niat yang betul-betul kita sudah luruskan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keduanya itu adalah taubat dan maaf. Jadi di sini itu memohon ampunan dan memaafkan orang lain. Nah, sebelum Ramadan tiba, saya pribadi kepada semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang saya tidak mengenakan kepada ibu bapak semuanya. Terus yang ketiganya itu adalah perbanyak ibadah sunnah. Nah di sini ini jadi sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membiasakan puasa sunnah terlebih dahulu ya, dan memperbanyak tilawah serta zikir. Jadi dalam memperbanyak ibadah sunnah ini kita usahakan setiap habis sholat kita bertilawah dan berzikir terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya itu adalah persiapan dan fisik mental. Ini sangat perlu sekali ya Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah kesehatan. Nah dari segi kesehatan ini kita harus menjaga pola makan, minum sehat, istirahat cukup, serta olahraga yang ringan. Jadi sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini kita jangan mager ya. Jadi sebaiknya kita udah mulai bahasa Sunda ngalalanyahan untuk berolahraga ya. Ya misalkan jalanlah
ya, jalan-jalan tipis aja, ya, itu yang diinikan. Kemudian yang keduanya adalah ilmunya, ya, ilmu dari berpuasa itu ibu bapak guru hebat lebih paham, ya, yaitu kita harus mempelajari hukum dan fikih puasanya itu bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiganya itu dari persiapan fisik dan mental itu adalah mental kita, ya. Sisihkan waktu untuk refleksi diri dan persiapan mental. Jadi jangan sampai diri kita ini dalam menghadapi puasa mental kita jelek banget gitu, ya. Terus selanjutnya saat Ramadan tiba, tipsnya ibadah yang maksimal itu yang pertama sahur. Sahur ini jangan lewatkan, pilih makanan bergizi, hindari makanan yang terlalu pedas atau berlemak. Jadi ya usahakan dengan makan makanan yang bergizi, ya. Ya maksimalnya kita harus ada sayur. Kemudian pas berbuka, segera kita berbuka dengan yang manis, jangan berlebihan. Nah, kalau yang berbuka ini kebiasaan kita itu lebih dominan kepada memperbanyak gorengan, ya. Padahal itu tidak baik untuk kita, ya. Kemudian tips yang lainnya lagi adalah kita tarawih dan baca Quran. Nah, di sini jadwal realistis, ya, cari tempat yang nyaman, variasi ibadah, kemudian sholat, baca dan zikirnya. Nah, dalam tarawih dan ini ya, udah biasanya sudah disiapkan oleh masjid sekitar kita masing-masing, ya, untuk melaksanakan ibadah tarawih. Yang terakhirnya itu dari tip ibadahnya itu adalah kita harus memperbanyak sedekah, ya. Dengan kita memperbanyak sedekah, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Karena ada pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen waktu dan aktivitas. Nah, dari manajemen waktu dan aktivitas ini kita harus membuat jadwal, ya. Membuat jadwal, jadi kita merencanakan waktu ibadah, kerja, sekolah, serta istirahat kita. Jadi kita harus dijadwalkan segala rupanya biar kita sehat selama melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keduanya itu adalah kita harus menghindari konflik. Jangan sampai diri kita ini puasa tapi konflik ada terus, ya. Kemudian yang terakhirnya itu adalah batasi dunia maya, ya. Nah, jadi ketika kita mau berpuasa, ya kita jangan keseringan bersosmed di dunia maya, tapi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya tantangan dan solusi. Tantangan ini yaitu yang pertama pasti kita akan ngantuk, ya. Dalam ibadah puasa ini kita akan selalu, ya, bawaannya itu ngantuk karena sebelumnya kita udah bangun subuh, ya. Jadi pas ke tempat kerja atau kita beraktivitas ada rasa ngantuknya, ya. Dan makanya solusinya itu kita harus istirahat sejenak, ya, biar kantuk kita itu ya hilanglah gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah lelah, ya. Memang setelah kita bangun subuh, ya, kita akan ingat keutamaan dan pahala dan bersabarnya itu. Jadi solusinya itu kita harus ingat, ya, dan pahala dan bersabarnya itu. Kemudian yang terakhir ada konsistennya di tantangannya itu. Jadi bagaimana kita akan konsisten dengan target-target kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan terakhir adalah penutup dan doa harapan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lia yang sudah memberikan tips dan trik dalam menyambut Ramadan. Nah, Bapak Ibu, mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mangga apabila ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau mungkin masukan juga boleh, mangga Bapak Ibu. Ada? Gak ada ya Bapak Ibu? Tidak. Saya hitung sampai 3 Bapak Ibu. Ya. Ya. Tidak ada ya? Ya, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Bu Novi katanya Bu kalau Indira mau sudah- bertanya. Oh, ada? Ada, mangga silakan. Saya Siapa Bu? Ada? sok mana bertanya. Mau Langsung aja Saya ya, bertanya Bu teh Lia, ada kalau di bertanya. dianya aya mikrofonan. Atau setel. Bu Yayu tuh tanya. ya mangga Bu Yayu. Kuliah. Ya. Ya gimana Bu Yayu? Oke. Tinggal kamu dari trik-trik tadi ya, memang sudah diusahakan. Tapi yang paling saya rasakan menahan lapar udah sedewasa ini, dewasa deh abim. Tapi pada saat menahan lapar puasa, bagaimana triknya supaya saya bisa melupakan bahwa saya tuh sedang lapar. Kadang-kadang kalau ke sekolah apalagi ngajarnya terus murid teh susah untuk mendamaikan perut. Mudah-mudahan ada dari Bu Lia trik yang lebih jitu sehingga saya nanti lebih konsentrasi pada saat menghadapi Ramadan. Itu aja mungkin Bu Lia. Makasih. Ya, baik Bu Yayu, terima kasih atas pertanyaannya. Apa namanya, kalau menahan lapar itu kan istilahnya mah normal ya, semua manusianya juga ya. Tapi alangkah baiknya kalau udah misalnya udah sedewasa gini mah kita jangan mengingat bahwa kita itu lapar gitu. Pasti orang semua yang berpuasa itu adalah lapar gitu. Jadi ya intinya bisa merupakan kita kalau yang saya lakukan, jadi saya lebih ke aktivitas ya, lebih ke aktivitas diperbanyak gitu, jadi lapar menghilang gitu. Apa yang utama tidur. Itu yang saya lakukan gitu Bu Yayu ya. Jadi saya mah lebih ke aktivitas gitu. Jadi tahu-tahu jadi ulah diimpeng-impeng, aduh cenah itu kan kau bisa masak kieu, abi cak mam. Ya. Gitu aja Bu Yayu, mudah-mudahan puas. Atau ada yang lagi yang mau nambah silakan. Lo kata budak lagi apalagi udah dijeng-jengin tajilna. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah Bu Eli mangga. Ya, baik, terima kasih Bu Lia. Ini hanya sekedar menambahkan Bu Yayu, memang kalau kita semua ya, jangankan anak-anak, kita saja yang sudah dewasa, sudah bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah puasa, tapi ketika mengawali puasa itu pasti godanya tinggi. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Baki dengan Bu Lia bahwa pahalanya sangat besar di bulan Ramadan itu. Gitu. Salah satu tantangannya tadi yaitu menahan lapar gitu ya. Bagaimana tadi triknya? Memang tadi kalau trik menahan lapar, semua yang namanya puasa pasti lapar gitu ya. Tetapi disitulah bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari godaan itu semua.
Padahal tadi Bu Bai menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Gitu. Jadi selama ini yang goda kenapa puasa kita itu bukan setan gitu. Kita Ternyata sendiri. kalau kita pahami, iya diri kita sendiri mampu tidak melewati itu semua. Makanya paling gampang ya trik untuk setidaknya meminimalisir ya, melupakan rasa lapar itu ya tidur sejenak tadi. Ada trik yang disampaikan oleh Bu Lia, ya. Sehingga nanti dari situ kita kembali lagi, makanya dengan sekarang kita belajar apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi, itu saya mendapat gambaran bahwa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Yang mungkin selama ini kita hanya sekedar ya melaksanakan ibadah sahur, melaksanakan tugas di sekolah, ternyata di waktu-waktu jeda itulah dimanfaatkan. Salah satu tidur juga adalah menjadi ibadah. Gitu, daripada gibah gitu ya, seperti itu. Kalau saya prinsip pribadi saya ya lebih baik tidur Bu Yayu gitu, tapi tidurnya jangan nanti pas bangun-bangun pas mau buka gitu ya, seperti itu. Karena saya juga ini sekaligus mau tanya sama Bu Lia dengan Bu Bai, karena kalau diperkenankan, apakah diperkenankan gitu selama bulan Ramadan itu biasanya kan muncul rasa lapar tuh dibayangkan makanan. Dan kita mengumpulkan jenis-jenisnya makanan yang akan nanti dimanfaatkan nanti pada saat berbuka. Apakah itu akan mengurangi pahala atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat, kalau dimakan ya batal gitu. Tapi tadi niatnya apakah menjadi mengurangi ya, niat lurus tadi terkait dengan puasa dengan mengumpulkan makanan-makanan tadi yang akan kita konsumsi pada saat nanti berbuka. Nah, ini mohon petunjuknya dari Bu Lia dengan Bu Bai ya. Mangga. Bu Yayu, kita bihanana. Mangga, mohon. Nuhun Bu. Ya Bu, siap. Terima kasih sarannya. Tadi ya kalau apalagi kita ya Ibu ya, mohon izin kalau ibu-ibu mah pasti istilahnya mau tidak mau mengumpulkan makanan gitu, artinya berbelanja untuk berbuka nanti keluarga gitu. Jadi kalau untuk membayangkan sih mungkin insya Allah Bu tidak sampai menghilangkan pahala gitu ya. Dan disebut normal ya normal, rasa haus, rasa lapar. Tetapi kan kita sebagai orang dewasa kan tadi kita sudah memahami bahwa kita berpuasa dengan kesadaran diri kita gitu ya. Dan kita juga paham apa saja yang bisa membatalkan puasa gitu. Selama makanan yang dikumpulin tidak dicicipi mah Bu insya Allah batal. Apakah misalnya gitu lah gitu. Jadi kalau mengumpulkan sih tidak apa-apa. Apalagi kalau punya anak kecil aja Bu pasti beli ini buat anaknya, beli itu buat anaknya gitu. Dan tadi juga betul dengan tidur sejenak juga bisa, mudah-mudahan bisa sedikitnya menahan rasa haus dan lapar kita gitu. Ingat ya kalau ketika rasa haus dan lapar menyengat gitu, oh ini teh pahalanya besar berlipat ganda gitu. Insya Allah kalau kembali diingatkan kepada pahala yang akan kita dapat, insya Allah sih Bu kita bisa menahan hawa tersebut gitu, insya Allah. Paling begitu Ibu dari saya. Ya, mungkin apakah ada tambahan lagi atau pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Bu Novi mau bertanya. Mangga, Miss Ina. Deg-degan senang Bu Bai sareng Mulia. Ya, Mangga, sekali-kali Miss. ada yang ke film. Pertanyaannya boleh dijawab sama Bu Bai, boleh sama Bu Lia, boleh. Ya, gini. Bu Bai, Bu Lia, kadang-kadang nih saya kalau lagi puasa scroll TikTok terus melihat, misalnya lapar kan kalau lagi puasa melihat yang mukbang apalagi mie, bakso segala macam gitu yang seger-seger gitu. Mantap. Itu gimana tuh? Itu gimana? Bu gitu. Ina lihatnya jam berapa itu teh mukbang? Nah itu sekitar jam 9, apalagi lagi-lagi jam 12 Pagi, Miss. karena itu makruh atau gimana gitu. Hatur nuhun.
Kalau gibah, Ya, mangga oh iya mau sama gibah juga tuh. Bu Bai, Bu Lia, mangga. Baik lah weh. Ya, makanya memang Bu Ina ya, ketika kita berpuasa itu atau kegiatan Ramadan itu makanya tadi ya ada target-target ibadah, kemudian susunan kegiatan lah istilahnya gitu ya, yang akan kita lakukan selama Ramadan gitu. Jadi mudah-mudahan salah satunya kegiatan yang kita rencanakan itu tidak tertulis menonton mukbang di channel YouTube gitu ya. Jadi karena ya takutnya ya itu bisa semakin melihat kan semakin lapar gitu ya. Jadi mungkin tontonannya yang bisa diganti gitu, diganti dulu, dihindari dulu supaya ya tidak makin tidak makin nyenget gitu ya rasa laparnya ya, paling gitu Bu Ina gitu. Kalau masalah tadi hukum, saya pikir kalau kan yang membatalkan puasa itu kan kalau kita makan, minum, kemudian ya kalau marah itu sebetulnya bukan membatalkan, tapi khawatir mengurangi pahala ibadah kita. Nah itu. Dan yang harus dihindari mah sebetulnya kalau lapar dan haus mah insya Allah gitu ya, anak kecil, anak TK pun sudah sanggup beribadah. Nah yang sulit dihindari mah itu mengurangi melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau menggugurkan ibadah puasa kita. Nah itu yang harus kita hindari gitu. Itu saja mungkin Bu Ina. Ya siapa? Paling bukber di siang hari Tina Kade. Mungkin udah cukup ya Bapak Ibu pertanyaannya. Ya. Kalau yang bukber di siang hari gimana tuh? Yang dibahas Yang menggibah di siang hari gimana itu? nama jam 9 ya. Oh iya. Yang tiba-tiba mencari warung yang buka teh gitu di siang hari. Tanda. Ya. Ya, pertanyaannya mungkin sudah cukup atau masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin akan saya tutup saja, tapi sebelumnya kepada Ibu Eli ada tambahan? Sudah barangkali kalau tadi saya pribadi setelah ini sangat puas ya mendapatkan informasi baru dari Bu Bai dengan Bu Lia ya terkait tadi dari makna bulan Ramadan, bagaimana kita menyambut, persiapan yang dilakukan, trik-trik juga seperti apa, yang makanya tadi saya tanyakan apakah salah satu karena benar ya, saya sekarang sudah tidak punya anak kecil gitu ya. Jadi dulu saya itu selalu kalau siang hari itu biasanya kalau lagi puasa terbayang ini nanti enaknya makannya dengan ini gitu ya. Saya tadi apakah itu akan mengurangi? Tidak tadi ya, mudah-mudahan tidak. Yang pasti mah yang membatalkan karena tidak dimakan gitu. Saya khawatirnya karena di siang itu kan banyak godaan mengumpulkan makanan, pas buka ternyata tidak dimakan karena kan sebenarnya hawa nafsu ya. Saya makanya tadi mempertanyakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Bai dan Bu Lia untuk kita semua mendapatkan baru, pencerahan baru sehingga di bulan Ramadan yang akan kita jalani ke depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan Ramadan itu betul-betul menjadi bagian yang pahala yang akan kita dapatkan. Ya, ada 3 pahala yang akan kita dapatkan apabila kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah yang akan kita upayakan dengan pada hari ini kita belajar. Nanti pelaksanaannya dari ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, nanti pada pelaksanaan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan di dalam menjaga puasa kita sehingga kita bisa melewati 1 bulan yang bermakna itu betul-betul meraih berbagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali tambahannya Bu Novi. Bapak Ibu hebat, terima kasih. Ini narasumber hebat ya. Momennya sangat bagus dan ini juga nanti bisa disampaikan pada anak-anak mulai Bapak Ibu karena ini menjadi informasi yang bisa terus-terusan kita bekali pada anak-anak kita. Terima kasih. Mangga Bu Novi.
Terima kasih Ibu atas tambahannya. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita telah sampai penghujung acara Kombel Gemar Ramadan 1447 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu serta Bapak Ibu peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang luar biasa hebatnya. Semoga Kombel Gemar Ramadan 1447 Hijriah ini tidak berhenti di sini ya Bapak Ibu ya, tetapi menjadi starting point bagi kita untuk menjadi Ramadan tahun ini lebih bermakna dan lebih produktif. Ramadan bukanlah tentang seberapa banyak makanan di meja berbuka, tapi seberapa banyak keberkahan yang kita bawa. Selamat mengaplikasikan ilmu baru yang kita pelajari pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau tidak sengaja menyinggung Bapak Ibu semuanya, maka kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Isep, monggo Pak Isep. Bapak Ibu, saya ingin foto dulu Bapak Ibu ya. Punten yang berkenan untuk on cam dulu. Kalau di sini podcast kameranya masih belum bisa jalan. Baik Bapak Ibu, saya hitung ya. Foto pertama. Izin ya Bapak Ibu, nanti fotonya akan kita serahkan ke Bu Novi di tas untuk keperluan bagi kita semua. Baik, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Wah, Bu Ana gagah. Gaya bebas Bapak Ibu, mangga. Aku mesra ya, aku mesra. Wah, siap. Baik, 1, 2, 3. Ya, turun Bapak Ibu sudah berkenan hadir di Kombel SMP Negeri 3 Bandung. Bapak Ibu yang dari luar, SMP Negeri 3 Bandung, untuk secepatnya mengisi daftar hadir dan mendownload sertifikatnya, karena dalam waktu 1x24 jam daftar hadir akan tertutup secara otomatis. Monggo Bapak Ibu atur nuhun, boleh live dari meet-nya.